Halo, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sukacita walaupun keadaan kita masih seperti saat ini. Pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai teks fiksi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang fiksi. Ya, sebelumnya juga telah kita pelajari yang namanya teks non-fiksi. Walaupun sudah kita pelajari, tapi tidak ada salahnya kalau Bapak singgung dulu tentang teks non-fiksi. Ya, sebelum kita masuk ke teks fiksi, hanya mengingatkan saja. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita, tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Sekali lagi, teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita, tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Apa saja contoh teks non-fiksi itu? Ya, contohnya yakni laporan, karya ilmiah, artikel, dan masih banyak lagi. Jadi, kenapa Bapak singgung ke teks non-fiksi? Ya, supaya kita bisa membedakan antara teks non-fiksi dengan teks fiksi. Baik, kita masuk ke teks fiksi. Ya, teks fiksi adalah karya sastra yang isinya masalah cerita rekaan maupun yang didasari oleh angan-angan serta bukan berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi berbeda dengan teks non-fiksi tadi. Kalau teks non-fiksi itu tadi ya dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, sementara teks fiksi itu bukan berdasarkan dengan kejadian yang nyata. Atau dengan kata lain, teks fiksi adalah teks atau tulisan yang menyajikan cerita yang bersifat fiksi atau tidak nyata. Selanjutnya, kita bisa lihat ya, cerita. Secara umum, cerita fiksi itu dapat kita bedakan menjadi 4 bagian. Ya, secara umum cerita fiksi dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada dongeng. Apa itu dongeng? Ya, dongeng merupakan bentuk cerita yang bersifat khayal dan ajaib, yang bersifat dari mulut ke mulut dan biasanya dari generasi ke generasi, yaitu dongeng. Jadi ada juga jenis-jenis dongeng ini walaupun tidak Bapak cantumkan, tapi Bapak sampaikan dongeng itu ada 4. Ya, dongeng bisa dibagi menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama itu ada sage, mite, legenda, fabel, ya, dongeng lucu, ya, itu bagian-bagian dari jenis-jenis dongeng. Ya. Fabel itu sering terdengar, yakni cerita yang bertokohkan hewan, ya, yang bisa melakukan ataupun mempunyai tingkah laku yang mirip dengan manusia. Ya, sering kita dengar, bahkan kita baca, ya, si kancil ataupun cerita yang lain. Yang kedua ada novel. Novel adalah suatu cerita yang menceritakan tentang suatu kisah manusia pada kurun waktu tak tentu dalam hidupnya dan belum ada penyelesaian secara sempurna. Itu novel, ya. Bahkan novel ini juga bisa diangkat menjadi sebuah film. Salah satunya yang terkenal itu yakni Harry Potter, ya. Dulunya dari novel diangkat menjadi sebuah film, ya, seperti Harry Potter tadi yang merupakan tulisan ataupun karangan dari J.K. Rowling. Yang ketiga
Ada cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita suatu kejadian dalam hidup manusia secara sekilas, sepintas, dan biasanya tidak ada penyelesaian dalam akhir cerita. Itu cerpen. Ini kalau kita membaca cerpen ini ya sekali duduk habis kita baca, ya itu cerpen. Yang keempat ada roman. Apa itu roman? Roman merupakan suatu cerita yang bercerita tentang percintaan. Oke, selanjutnya kita masuk yang namanya unsur-unsur karya sastra dalam cerita. Ya, ini unsur-unsur karya sastra ini artinya unsur ini tidak mungkin tidak ada dalam suatu cerita. Ya, sesuatu hal yang tidak mungkin tidak ada. Ya, kalau kita ke dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau kita melihat sebuah bangunan, ada unsur-unsur pendukung bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh. Ada unsur-unsur di dalamnya yang tidak mungkin tidak ada. Ya, apa contohnya kalau dalam bangunan? Ya, mungkin semen atau batu bata ataupun batu ataupun pasir, itu merupakan unsur-unsur yang tidak mungkin tidak ada dalam membangun sebuah bangunan. Begitu juga dengan karya sastra. Ada unsur-unsur yang tidak mungkin tidak ada, tidak mungkin tidak ada dalam unsur itu, dalam cerita itu, dalam karya sastra itu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema merupakan ide pokok, ide sentral, ide pusat yang menjadi suatu dasar dalam suatu cerita. Ya. Yang kedua, tokoh. Namanya tadi kalau unsur-unsur yang tidak mungkin tidak ada, tokoh yang kedua. Ya, tidak mungkin ada cerita, tidak ada orang yang berperan, tidak ada tokohnya, tidak ada pelakunya. Ya, itu unsur yang kedua, tokoh. Orang yang berperan dalam suatu cerita. Ya, tokoh itu ada tokoh utama, orang yang ada tokoh pembantu yang membantu tokoh utama. Yang ketiga, ya, setiap manusia, setiap tokoh, setiap pelaku itu pasti yang mempunyai yang namanya watak. Apa itu watak? Watak merupakan sifat. Watak merupakan karakter, tabiat, perilaku, sikap dari seorang tokoh. Ya, ada tokoh itu berwatak baik, ada tokoh itu berwatak jahat ataupun antagonis, berwatak baik, protagonis. Dan yang keempat, unsur yang keempat ada latar. Latar tempat. Apa contohnya latar tempat? Ya. Di lorong yang gelap aku melewati dengan ataupun aku melewati di lorong yang gelap dengan suasana yang sangat mencekam. Itu latar tempat di mana? Di lorong yang gelap. Latar waktu, ya, membuktikan, menandakan tentang waktu di lorong yang gelap ketika malam hari, siang hari, ya. Latar suasana, ya, mungkin bahagia, ada yang keadaannya sedih, ya, bangga, itu suasana. Yang selanjutnya ada alur, ya. Alur ini banyak orang menyampaikan secara sekilas, alur ini adalah jalan cerita, ya, tidak salah, ya. Atau dengan kata lain, alur ini merupakan serangkaian peristiwa yang berhubungan yang menjalin suatu cerita. Yang keenam, ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung di dalam suatu cerita. Nah, dia apapun dalam bentuk ceritanya itu, ya. Kalau namanya amanat, pesan, ya, pesan moral yang terkandung, yang tersimpan dalam suatu cerita itu pasti ada. Cerita apapun itu. Tadi sudah Bapak singgung sebelumnya, ada cerita yang bertokohkan hewan. Walaupun cerita itu bertokohkan hewan, pasti yang mempunyai yang namanya amanat. Ya, membaca cerita mite, sage, ya, itu semuanya pasti mempunyai amanat. Jadi jangan kita hanya kalau menonton sinetron, cerita, ya, jangan hanya kita memandang yang namanya siapa
tokohnya, siapa artisnya. Ya, di balik itu kita tetap harus mengambil, harus mendapatkan yang namanya sebuah amanat, sebuah pesan yang ada di dalam cerita itu. Ya, demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih.